ini artinya saya kan punya nalar. Ya. Wajar kan saya jadi bupati kan? Sangat. Baru 1 jam aja saya udah tahu apa yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa semua dimanapun berada, khususnya untuk masyarakat Provinsi Jambi. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi duduk diskusi bareng bersama Saung Opini bercakap soal Jambi. Hari ini kami kedatangan tamu yang tidak asing lagi, beliau sangat fenomenal. Khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Beliau adalah seorang tokoh juga sekaligus di Kabupaten Muaro Jambi dan juga seorang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum periode Jambi Emas, dan beliau hari ini juga menduduki bangku DPRD Provinsi Jambi. Siapa dia? Yaitu Abang Kami Haji Ipan Wirata. Mari kita sapa teman-teman. Ya. Selamat siang Bang Ipan. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Abang tampil di Muaro Jambi, tetapi ada hal yang tertunda karena Tuhan punya rencana Bang. Tapi hari ini kembali Tuhan membuka peluang itu Bang. Tentu harus Abang ambil Bang. Begitu juga kan Bang? Nah, di balik hal ini semua Bang, kami tidak bicara tentang sosok Abang, tetapi ketika Abang tampil Bang, maju periode berikutnya untuk menjemput BH1 Kabupaten Muaro Jambi, BH1G ya, itu kami akan membicarakan apa terobosan Abang Bang, sehingga Abang tetap kekeh untuk merebut BH1 itu kembali, mungkin ataukah jadi 2022 atau 2023 atau 2024 ini Bang. Itu yang kami mohon tahu Bang, supaya dapat pencerahan buat kami dan masyarakat Provinsi Jambi dan khususnya Kabupaten Muaro Jambi nih Bang. Silakan Bang. Terima kasih ya, saya telah diundang di sini. Sebenarnya saya bukan diundang, saya yang pengen ke sini, tapi belum ada yang negur-negur kan. Saya baru monitor. Karena lagi sibuk. Saya tengok ini apakah saung apa namanya? Opini pilih kasih atau tidak kan? Jadi dengan ada ucup juga WA dari Humas Ainun Dindo yang WA saya, Pak Ipan bisa hadir tak di saung kan? Iya. Saya dengan sapaan seperti itu ya langsung saya siap. Cuman saya tolong atur waktunya. Siap Bang. Karena hari-hari saya selain menjalankan tugas ketua anggota DPR, ya, yang kemudian saya sambil juga diundang oleh masyarakat lain. Nah, kondisi kayaknya 2022, 2023, 2024 ini ada pilkada lagi. Iya Pak. Ya. Ya, jadi karena saya dah dari dulu berhenti dari KDSPU, itu niat saya imam malu gitu ya. Artinya saya udah memutuskan kalau masalah tadi apa yang menjadi apa Kekuatan kekokohan Abang itu Bang. Itu apa memanglah dari dulu itu. Jadi sekali ingin berniat menjadi bupati, ya tetap akan kokoh untuk menyalon menjadi pemimpin. Gitu. Harus itu Bang ya. Hairunnas Ambon Dinas sebagai Indonesia memberikan manfaat Luar biasa. ya. Jadi memang kenapa saya terpanggil untuk kembali lagi, memang proses ini saya dulu waktu zaman birokrat itu saya melihat kondisi Muaro Jambi ini secara apapun, secara demografi ya enggak, posisi buffer zone penyangga, kalau kota mengatakan daerah perdagangan ya industri perdagangan, artinya memang bahan bakunya harus di Muaro Jambi. Kita lihat seluruh daerah buffer zone baik di Jakarta, Tangerang, Banten, seluruh di Sumatera Barat, pasti daerah kabupaten yang bersebelahan dengan kota ekonominya akan bagus. Pastinya ya. Pasti itu bukan mesti, pasti. Artinya itu tergantung juga pemimpinnya gitu loh. Makanya
Dulu saya mencoba dengan ya mantan Demokrat lah, arti bukan orang politik. Iya, iya. Kita untuk mendekati masyarakat sampai 2 tahun 8 bulan ya. 2 tahun 8 bulan loh. 2 tahun Mendekat, 8 bulan. Berhenti, barang yang pasti saya tinggalkan, tapi demi untuk bisa arti menolong innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah merubah sesuatu kamu kalau bukan kamu itu merubah. Jadi saya berpikir untuk Muara Jambi ini memang betul ada orang-orang yang punya strategi atau gagasan yang spektakuler ya. Harus ada mimpi besar. Karena ini sangat potensi saya bilang tadi. Bisa kita bagi-bagi coba. Dia punya sungai, pasti bisa punya perikanan. Dia punya karet, ya tak? Punya sawit, kawasan industri. Jadi kalau ini perlu ya percepatan pembangunan segala sektor. Begitu juga terhadap ekonomi kerakyatan. Kita lihat hasil-hasil ekonomi banyak dari Curug. Coba kita cek aja di yang Sodo. Dari Curug, dari Bengkulu ya, dari Kerinci. Padahal Muara Jambi itu apa tanahnya? Sawah bisa, perkebunan bisa, kacang-kacang ya, pertanian dan hortikultura bisa. Iya. Nah, kemudian punya lagi pelabuhan Talang Duku. Kenapa sekarang diincar oleh pusat jadi RPJM nasional, daerah kawasan industri? Itu bukan sembarang kajiannya. Nah, disinilah membuat saya, artinya sebelumnya saya udah berpandangan seperti itu, adanya nanti rencana membuat jembatan Batanghari 3 kan, artinya udah Sampai ke sana pemikiran itu. udah Bang, sampai ya? ke sana, udah jauh saya. Artinya kebetulan saya mantan kepala dinas, artinya untuk infrastruktur saya sangat. Karena apa? Infrastruktur ini pertama yang membuat pertumbuhan ekonomi itu infrastruktur. Kalau tidak bisa mengendalikan infrastruktur, itulah infrastruktur membuat kemiskinan. Artinya distribusi dari jalan nasional. Waktu Kadis PU, Iya. 1.504 km Iya. jalan provinsi, kita keuangan terbatas, Pak Abdia perintah saya. Bisa nggak? Kita ada diskusi dari kementerian untuk mencari kepala dinas terbaik di Indonesia. Waktu pertama sekali saya bilang belum mampu Pak. Coba saya kena ini baru, tapi tahun depan saya akan bisa berusaha. Nah, 1.500 Pak RBA target RPJM 75% itu 5 tahun. Nyatanya 3 tahun putuskan. 3 tahun betul. 1.054 jadi jalan nasional. Bangko Kerinci Tapan. Ya. Ya. Nah, Bangko Kerinci Tapan termasuk dari Batanghari 2 sampai Sabah. Ya. Nah, Semang Tuan sampai Tungkal. Jadi belum. jalan nasional. Berapa? 1.036. Sekarang 1.036. Berapa dampak APBD yang harus membelanjai sekarang ditarik nasional. Kau lihat Bangko Kerinci berapa? Dari 11 jam sekarang berapa jam? Ya, Nah, itu hasil ya. Yang emas itu udah kelihatan. Nah, artinya kemampuan ilmu yang ada punya saya, apa bedanya di Muara Jambi, panjang jalan 1.100. Tapi kau lihat kondisi sekarang seperti apa. Jadi itulah membuat saya inamal amalul niat. Saya sangat tertarik dengan kemampuan ilmu saya yang punya, yang kemudian saya juga bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Kan visi misi saya itu IW berjaya. Ingin wujudkan berjaya untuk bangun ekonomi rakyat maju, agamis, adil, berdaya saing, dan segala. Jelas kan? Apa yang diangkat untuk bangun ekonomi rakyat? Itu infrastruktur jalan. Seperti kami memultiaskan jangkar, coba bagaimana kopi. Nah, ya kan, artinya kan kelihatan, ya. Artinya kalau kita mengerti, apalagi saya kan sekarang ketua IPU, Ikatan Pecinan PU. Itu secara long list itu dipilih lah seluruh Indonesia. Ini termasuk korelasinya, sinerginya harus bagus dengan balai-balai yang ada di Jambi, di seluruh Indonesia. Seperti sekarang banyak tugas-tugas yang tidak bisa berbantukan, ada MOU dengan IPU, termasuk nanti akses tol, termasuk juga dalam rangka tanaman pohon di acara-acara tertentu balai. Jadi saya ini pertama tuh punya jaringan yang cukup bagus dengan kementerian. Artinya terbatasnya anggaran itu menjadi persoalan. Di Muara Jambi kalau cuman APBD toh PAD-nya cuma 80 miliar. Coba, daerah buffer zone PAD 80 miliar. Apa yang tidak ada di Muara Jambi? Nah,
Makanya kalau saya mau maju ini, artinya mewakafkan diri saya untuk Muara Jambi itu memang betul-betul saya akan mencoba percepatan terhadap pembangunan di seluruh bidang. Nah, apalagi adanya menurut RPJM kawasan industri. Ini kawasan industri ini saya betul hati-hati, termasuk permasalahan RT RW-nya kan. Nah ini menjadi artinya kami di DPR. Itu bang ya? Hah? Kemiking itu sekitar untuk rumah subsidi aja saya tanya ke Menteri itu hampir 8.000 perumahan kali kali artinya kali 3 aja 1 orang itu kan tenaga kerja kan hampir puluhan ribu perumahan. Bayangkan, dan kemudian pendidikan yang top di Jambi itu ada di Jalurko itu. Kampus besar di Muara Jambi. Apa tidak bisa seluruh dinas bekerja sama dengan peternakan, dan pertanian, seluruh kita buat bagaimana SDM. Jadi artinya kalau terbaik itu Muara Jambi wajar karena secara demokrasi saya berarti menguntang, tapi tergantung kepemimpinannya lagi. Siapa yang bisa memimpin yang layak untuk membangun itu? mengelola infrastruktur termasuk sumber daya alam, termasuk prospek pariwisata, adanya Candi Muara Jambi. Bagaimana infrastruktur dari lapangan terbang sampai ke Candi itu bisa diterjangkau. Nah, kemudian tidak ada lagi masalah transportasi, itu menjadi persoalan lagi karena pas dari bandara kemana? Ke Candi. Yang kemudian saya satu persatu mau saya lihat seluruh desa 150 desa 5 kelurahan. Coba punya nanas di tangki. Ya. Itu bisa juga agrowisata. 10 kilo cuma. Tapi apa yang terjadi? Ada 6 kilo jalan rusak, jalan kritis. Bagaimana orang mau nikmati agrowisata? Ada nanas, bisa makan nanas, bisa pakai gos, kan bisa dibuat. Makanya banyak potensi sampai bagaimana ke pengelolaannya pengelolaan. Makanya itu tertarik betul. Ya wajib hukumnya bagi saya untuk harus maju menjadi bupati di Muara Jambi nanti tahun 2000 ya. Sangat wajib. Ya kapan? Mau 2022? Mau 2023? Tidak siap. Itu. Nanti udah siap secara saya dan batin. Nah, itu Kapanpun ya. Artinya tidak tergantung 2022, 2023, 2024 kapanpun siap. Saat ini pun siap. Karena hari ini yang kita pelajari, Pak, basic seorang Ipan itu ya di situ, Pak. Tuhan memberikan itu amanah kepada Bang Ipan. Apabila amanah itu tidak dijalankan oleh Bang Ipan akan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap pribadi Abang, Bang, dengan background Abang itu sendiri, Bang. Abang sudah mumpuni itu, Bang. Yang kemudian apa lagi? Saya bertambah lagi. Dulu saya seorang birokrat sejati ya. Artinya pernah mencoba kepala balai, pernah menjadi sekretaris dinas, mencoba kerja. Artinya kalau proses perjenjangan saya itu udah katam lah di bidang kepegawaian. Ya. Tapi apalagi saya kalah. Saya syukuri. Nah, kalah kemarin saya syukuri. Apa? Saya menjadi anggota DPR provinsi. Nah, di saat saya anggota DPR provinsi, sekarang namanya pemerintahan itu antara eksekutif dengan legislatif. Ya. Kalau tidak seorang pemimpin tidak tahu dua-dua, ini agak perjalanan ya pemerintahnya agak macet. Nah, makanya saya sebagai anggota DPR, saya sudah tahu bagaimana membuat legislasi, bagaimana budgeting, bagaimana mengawasi. Jadi artinya kalau saya jadi bupati, insya Allah ilmu Komplit itu ya? komplit. Pengalaman sudah komplit. Komplit. Saya yakin. Legislatif. Saya pengen jadi bupati yang terbaik se-Indonesia. Itu Amin. Amin. tapi berkat dukungan, berkat saya nongkrong di Saung. Ini saya lihat pemikir-pemikir Jambi ada di sini, gitu loh. Saya pun yang ngontrol dan jauh juga pernah ngontrol saya, pernah kepala dinas dulu. Ya, mengantar nomor 2 terbaik di Indonesia. Nah, betul kan? Nah, gitu. Jadi yang begini-begini saya rasa seluruh calon-calon kandidat maupun seluruh kabupaten duduklah di sini. Siap. Kalau dia mampu duduk di sini, bisa lah dia jadi bupati. Amin. Waduh, ini rekomendasi Bang Ipan nih. Dan saya bukan dari sekarang, saya kan juga nonton gitu loh. Iya. Apa substansi yang dibahas, apa berdampaknya kepada masyarakat. Oh ya, harus. Nah, di sini kan artinya ada kompetitif lah. Iya, kompetitif. Jangan ujung-ujung menang langsung tanpa pernah ngomong dari mana datangnya bisa menang lagi. Itu harus Ada proses Bang Ipan ya. Iya kan? Baik, Bang Ipan. Oh. Mungkin kita lanjut lagi bincang-bincang ini. Mungkin saya mengalihkan sedikit ke salah satu bukan sumber sebenarnya Bang beliau ini. Ini selaku pengamat kami anggap. Karena background dia adalah doktor pengamat sosial lah juga sekaligus dalam kebijakan publik, Bang.
tentu di kacamata beliau ini melihat sosok Bang Ipan dan dengan terobosan-terobosan yang selama ini mungkin beliau mengetahui dan memahami itu juga Bang dalam pelaksanaan kebijakan tabligh itu sendiri, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pemeriksa seluruh provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, karena kita membahas pokok persoalan di seputar Kabupaten Muaro Jambi siang ini, Bung Idris. Jadi ketika bicara soal sosok Kakanda kita Ipan Wiranata ini yang tidak asing lagi, ya artinya seluruh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi bahkan provinsi Jambi, artinya nama sosok Ipan Wiranata itu sudah ada di level masing-masing animo masyarakat, apalagi khususnya di masyarakat Muaro Jambi. Nah, cuman memang kita kan tadi bicara soal ide dan gagasan. Iya. Beliau sudah melemparkan bagaimana nanti gagasan ketika beliau betul-betul diberi amanah untuk menjadi pemimpin di Muaro Jambi. Jadi intinya bagi saya sekarang dari kacamata saya melihat terobosan-terobosan yang dilakukan Bang Ipan ini sudah luar biasa. Kalaulah andai kata dibilang proses ini ada mekanismenya, beliau sudah berproses. Dari mulai birokrasi sejati tadi sudah disampaikan, sampailah ke kursi legislatif. Ini bukan hal yang mustahil. Ketika mau maju di Pilkada Muaro Jambi sanggup berhenti, ya kan? Sanggup berhenti, padahal waktu itu ritme pensiunnya masih lama, Masih. ya kan? Panjang ya? Sekarang pun belum pensiun sebenarnya. Kalau mau dihitung. Kalau mau dihitung. 60 sekarang masih 53. Jadi, waktu itu pensiun muda istilah itu, bukan karena ambisi tapi betul-betul memikirkan apa Jambi, itu, ya. Muaro Jambi. Sudah dipikir apapun ceritanya aku pensiun, aku maju untuk calon bupati, walaupun pada waktu itu belum diberi amanah, artinya bukan gagal tapi belum dipanah barangkali, belum takdir. Lalu beliau mencoba lagi maju di kursi legislatif melalui Partai Golkar dan alhamdulillah animo masyarakat itu masih percaya dan duduklah di kursi DPR provinsi mewakili Batanghari dan Muaro Jambi. Ya, hari ini kita tahu dalam proses perjalanan ini juga terus memberikan gagasan-gagasan yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Muaro Jambi. Itu dari kacamata saya melihat sosok beliau ini begitu. Nanti ritme ukuran dari beliau nanti maju kan kita kan belum tahu ini pilkada kapan diputuskan oleh DPR ini, apakah memang 2022 atau 2024. Tapi sudah nyatakan Dengan siap. background beliau, Siap kapanpun. Siap kapanpun, tadi kan sudah disampaikan siap kapanpun. artinya sudah sepatutnya memang ya. harus Ya, wajib atau tidak wajib, sudah wajib. sudah wajib. Bang Ipan ini harus duduk di Ada lagi bahasa yang bagus. Fardu ain. fardu ain. Fardu ain itu sudah di atas kewajiban itu, Pak. Atas wajib lagi. Di atas wajib fardu ain itu, Pak. Di atas fardu kifayah. Saya pikir kalau untuk sosialisasi tidak begitu sulit ya, karena secara popularitas kan sudah terbangun Oh, dari iya. sendirinya, saya pikir. Cuma bagaimana nanti meyakinkan konstituen dalam pemetaan pemilih itu bahwa sosok beliau ini punya pembanding gagasan yang berbeda. Artinya dalam sebuah pengalamannya dari birokrasi dan di legislatif, bisa perpaduan dua ini dituangkan dalam sebuah implementasi yang konkret. Ini loh yang akan saya bangun untuk Kabupaten Muaro Jambi ke depan. Itu tadi yang disampaikan, saya secara ini melihat dan mendengar apa yang telah disampaikan terhadap gagasan-gagasan ide itu. Nah, mudah-mudahan nanti Muaro Jambi mampu menjadi lokomotif untuk ke depan. Gimana? Tanggapi Bang Ipan. Jadi kalau dari tanggapan beliau artinya mengamati ya, saya lihat juga saya sudah secara personal sama beliau cukup dekat dan juga sebanyak minta jurus. Kalau ilmu silat itu udah banyak ilmu-ilmu dibagi ke saya secara pandangan politik. Apalagi waktu saya dalam proses ya Musda Golkar ya. Musda Golkar ya. Ini kan juga banyak sandungannya. Mungkin tahulah seorang IW itu memang paling banyak Sandungan. sandungan kan lihat kan. Tapi kan tengok wajah IW kan makin muda kan. Cuma dilihat dulu. Itu tetap ya artinya kita harus hidupnya harus percaya diri. Harus yakin. Ya makanya punya yakin kita tidak lupa jauh dari ya artinya kita bawa di atas sudah punya Allah. Ya, dan juga orang tua kan artinya kita perlu banyak apa ya mencari narasumber pendapat. Saya yakin lah kalau kita lakukan insya Allah kita semakin banyak ilmu yang kita dapat. Amin. Apalagi bicara Muara Jambi ya. Kalau Muara Jambi ini saya ya semua potensi itu ada di Muara Jambi. Apalagi bicara ekonomi kerakyatan.
Ya. Saya kan cuman lihat aja kan. Saya kalau naik mobil, contoh aja salah satu. Saya kan punya anggota DPR ini kan ada pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran ya. Nah, pokok-pokok pikiran itu kan saya berikanlah kepada desa-desa yang menurut saya ini daerah IDT menjadi meningkat mandiri. Nah ini kan perlu saya intervensi. Artinya di dalam proses anggota DPR, nah, maka saya buat inovasi baru. Saya tidak mau anggaran pokir itu langsung dinas yang bagi. Nah maka saya ajaklah dinas-dinas. Saya kemarin contoh saya ke Pematang Jaring. Desa Pematang Jaring itu dari simpang Sungai Duren, ya, Sungai Duren dan langsung ke itu sekitar 6 kilo anda jarak tempuh. Di proses tenggara itu pun saya kan melihat 8 km kecepatan mobil saya itu kalau di 50 itu artinya ini ekonomi bagus. Tapi kalau mulai tersendat 15, ini kan ada kondisi rusak. Nah inilah saya lihat dampak-dampak ini membuat ekonomi akan bisa peningkatan akan bisa menurun, ekonomi tidak akan bakal naik. Jadi waktu itu kami audensi lah ke Bapak Kades. Contoh salah satu lah saya ambil contoh kan, mungkin nanti mewakili. Ya. Karena saya lihat tinggal perilaku keadilannya aja yang tidak bijak pemimpin tersebut. Kan pemimpin itu kan sidik, tablik, amanah, fatona. Sidik itu jujur, adil, ya kan? Di tablik itu dia bisa menyampaikan ya kondisi existing dan kedepannya harapan itu yang butuh oleh rakyat, bukan PHP. Nah, tapi rakyat itu bisa kita membuat suatu visi di tablik itu kan kita bicarakan visinya di situ ya. Nah, disitulah kita harus sampaikan kepada masyarakat. Saya sekali jalan aja, artinya dengan reses, dengan pokir, stuba, saya udah tahu ini harus diginikan gitu. Nah, salah satu desa Pematang Jaring yang saya bilang tadi, di situ potensi ikan itu daerah desa Pematang Jaring audensi Pak Kades dengan kami. Itu saya Kepala Dinas mewakili dari peternakan termasuk di pertanian. Kami waktu itu membantu sekian ekor kambing dengan bebek di desa tersebut. Yang kemudian dia memaparkan, Pak, kondisi desa Pematang Jaring ini dulu daerah IDT. Sekarang ikan itu putaran bisnis di sana itu sekitar 5 miliar per minggu. Nanti sebulan ada 20 miliar. Itu perlu diketahui. 20 miliar itu bibit itu dalam satu itu keramba, dia punya keramba sekitar 4.000. Itu kan 4.000 keramba. Di 4.000 itu satu keramba itu modalnya 100%. Itu yang jadi itu cuma 30%. Tapi ekonomi masih naik. Nah, jadi kalau saya orang pemimpin kan kita Penataan. enggak harus kita berpikir, kenapa? Berarti kalau 70-30, kenapa tidak kita balik 70-30 mati? Nah, berarti di sini saya berpikir, ini Sungai Batanghari, pasti ya lingkungan itu, pasti bicara handal, ya. Nah, berarti bicara limbah. Kita tengok lagi pabrik, kita tengok merkuri kan gitu. Harusnya kita bekerja sama dengan universitas, lihat bagaimana kadar air, bagaimana lingkungan. Ini sampai sekarang kan tidak tahu kenapa 70-30. Rakyat kan cuma mikir 70-30. Itu udah makan loh. Apalagi kita angkat. Itu satu persoalan. Infrastruktur tadi pasti mengurangi kemiskinan. Coba angkutnya tuh. Ya, angkut dan juga dia. Mahal kan? Transportasinya tuh. Karena jalannya buruk. Betul. Minyak jadi mahal. Kan tidak lancar. Nah, itu distribusi. Nah, kita lihat lagi ke bawah dalam rangka mengangkat ikan dari keramba ke keramba. Tidak punya pelabuhan yang termasuk presentatif. Kalau pembangunan itu kan efisien, efektif, produktif. Nah, efisien itu apa modalnya, efek itu cara kerjanya mempermudah, artinya meningkatkan produktivitas. Nah, ini artinya saya kan punya nalar. Nah, wajar kan saya jadi bupati kan? Baru 1 jam aja saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Apalagi 365 kali 5 360 hari. Kan itu loh, tepuk tangan lah dulu. Nah, itu loh. Jadi disitulah saya itu belum sebelahnya lagi ada candi, ya. Ya, Candi Muaro Jambi itu ya. Tapi aku lihat pakai kawat seperti ya kawat duri itu. Kira-kira peninggalan sejarah itu wajar tak? Pakai kawat duri enggak ya? Hah? Ya. Candi Pematang Jaring. kurang maksimal ya. Candi Pematang Jaring. Situs. Di Pematang Jaring itu ada Pematang. candi. Ada candi situs. Betul. Nah, kira-kira wajar tak pakai kawat? Ya nggak wajar. Nah,
Ini pandangan pemimpin loh. Yang Pemimpin wajar. yang benar-benar mau memimpin loh, yo. Kalau nggak mau memimpin benar-benar ya biarin aja gitu. Nih, Tapi saya jangan dibiarin lah bang, kalau abang Ipan menduduki itu nanti bang, benahi bang. kan saya bilang kalau pemimpin yang betul pengen jadi pemimpin itu Pasti dirubah. dibenahi itu. Ya. Tapi kalau pemimpin yang sekedar pemimpin dibayarin gitu. Iya. Nah, makanya itu saya pengen jadi pemimpin. Siap. Ya. Gitu loh, ya. Nah, itu persoalan. Bagaimana ada hotel destinasi Destinasi wisata. wisata. Satu. Kan dua tadi. Infrastruktur, perbaikan Ya. dibuat pelabuhan untuk penyeberangan, sudah tuh untuk pengangkatan ikan yang saya lihat lagi. Di situ sejarahnya dulu, di situ zaman-zamannya dulu itu betul-betul pernah sering dilakukan pacu perahu. Pacu perahu ya. Nah, baju jalur. Itu kan Pacu daerah jalur kalau namanya kita ya. buat itu bisa dengan kawasan peternakan. Dari Sungai Duren sampai Pematang Jering. Apa salah setiap tahun dibuat lomba? Sebagai integritas budaya lah bang ya. Tadi meningkat tempat pariwisata kan? Karena ada candi. Karena ada candi tadi. Bagaimana Bupati? Ya ronding lah seluruh kabupaten. Kami minta pacu perahu di situ. Tetap ada. Seluruh ada perahu di 11 kabupaten. Harus standby di situ kan gitu. Ataupun lagi organisasi buat perahu di situ. Nah, dan kalau bisa ada restoran terapung. Karena ikannya kan ikan bagus. Iya. Betul sekali. Nah, itu loh. Yang kemudian gara-gara 70-30 berapa ikan ke Angso 2 tuh dari Curug. Oh jadi wajar lah bang. Nah, itu loh. Artinya apa? Potensi kan? Potensi. Nah, kalau dinaikkan 70-30 tadi bukan 20 M lagi, naik lagi ke 40 M. Di infrastruktur dibagusin naik sekian M. Iya. Itu baru satu desa Pebatang Kucing. Apa beda dengan desa dari Tantan, Kedotan, Keranggan dengan Rantau Majo? Sama-sama punya sungai sebelahnya. Iya. Persoalannya apa? Infrastrukturnya. Pengelolaan infrastrukturnya baik. Nah, ya. Kecil di sana. Makanya saya diundang ke sini, saya bisa memberi paparan Ini jangan kepada luar ahli-ahlinya biasa ini, dan masyarakat Muara Jambi juga Menilai tahu sendiri. Iya. dan tidak salah memilih Iya, ke depannya. Artinya saya siap mewakafkan siap diri saya untuk kesehatan masyarakat Muara Jambi. Baik Bang Ipan, terima kasih. Itulah pemirsa hasil diskusi kita bersama Bang Ipan. Bukan main, tapi Keren. pastinya untuk kepentingan Kabupaten Muara Jambi dan masyarakat Muara Jambi. Ya teman-teman ya. Mungkin Bang Ipan, saya di sini kebetulan bawa teman kita juga, Bang, saudara kita Awin, Bang. Awinnya adalah mentor media, Bang. Yang salah satu bawa brand Jambiling itu kan, Bang. Ya, siap. Tapi sudah membooming Bang, internasional Bang Jambiling. Alhamdulillah sejak Iya. London. Tapi kita minta kacamata media Bang, bahasanya Bang ya. Terhadap Bang. Untuk Bang Ipan ini ke depan Ya, ini gimana nih? Jadi Bung Idris, beliau ini termasuk salah satu kandidat atau tokoh di Muara Jambi yang mesinnya sudah mulai panas, gitu. mulai hangat mesin. Mulai hangat, ya. ya. Ada incumbent juga, tapi beliau sepertinya paling aktif mulai di jaring sosial. media Jaring sosial. sudah mulai aktif. Iya. Kemudian beliau sepertinya bisa menjaga jejaring yang ada itu ya. Ketika beliau pernah dulu nyalon, walaupun belum rezeki lah gitu Bang ya. Itu menjadi investasi bagi beliau. Investasi sosial. Investasi ya. Investasi menjadi modal politik gitu kan. Kemudian beliau terbukti jaringan itu bisa beliau pelihara ketika beliau duduk di DPRD provinsi, dan sekarang dengan posisi beliau di DPRD provinsi, beliau banyak, tuh punya peluang, punya medium kemudian untuk memelihara jaringan itu. Jadi saya kira dari sisi itu ini menjadi momentum penting bagi Bang Ipan, apalagi kalau nanti betul misalnya pilkada di 2024, saya pikir tokoh-tokoh yang masih duduk di DPRD itu yang lebih berpeluang sebetulnya, karena dia energi dia untuk bersosialisasi ke masyarakat lebih Intens. lebih kuat, lebih terbuka gitu. Karena misalnya kalau Muara Jambi tahun depan kalau tidak ada pilkada ya habis masa jabatan, Betul. sehingga jadi orang pensiun gitu kan. Tidak ada momentum dia untuk menjaga jaring gitu. Kalau Artinya ada keuntungan di 2024 Nah, beliau ya. walaupun tidak 2024, beliau juga sudah siap sebetulnya. Nah, ini yang kita Ya, itu jadi kan persoalan semangat. ya. Persoalan-persoalan. Dan Bung Idris, Pak Dokter, saya
sudah lama kenal dengan beliau waktu beliau di Kadisru, hafal betul beliau ini orangnya sungguh-sungguh. Kalau kita bicara gagasan, beliau ini siapa yang tidak tahu dengan sekarang menjadi ikon Jambi Dental Laras itu Laras. beliau itu Jembatan itu pedestrian. beliau. Dulu Pak Abia bilang jembatan gantung. Iya. Saya urusin Rumah. Pak. Jadi Kalau klasifikasi nasional tuh jalan pedestrian. pedestrian. Ya, Itu beliau. kita ke Denmark loh. Iya. Ya. Itu Pak Abia kami cuma duduk di depan di depan rumah gubernur seberang itu tempat kopi morning Ancol, itu. di Ancol. Ancol. Itu. Harus tercipta itu. Jadi kalau bicara gagasan, kita teman-teman di King Master, kita media sudah hafal betul beliau memang. Kalau gagasan sudah luar biasa lah. Bahkan yang belum terwujud sampai sekarang itu misalnya flyover itu juga beliau yang memilih mengusulkan idenya itu, awal ide dari Ide cuman beliau ya. belum tereksekusi ya Bang ya, apa Nah, keburu mundur malah gitu ya. bukan. Artinya gini, kemarin kan juga saya di debat juga tuh waktu di DPR. Oh, dipertanyakan Dulu ya. saya termasuk bagian dari suatu saat ini akan buat flyover, tapi kemarin DPR saya juga termasuk bagian mencekal kan. Ya. Tapi kan saya bicara RPJM, kita kan Prioritas, 1036 kemarin tingkat kerusakan jalan itu di 9 kabupaten. Kalau jalan di atas 90% itu cuma 3 loh sekarang. Ya, cuma 3. Kerinci, Sungai Penuh, ya, Kota. Iya. Kalau 3 kita kan 11. 8 kabupaten kondisinya apa yang terjadi di Tanjung Timur kemarin. Ada yang meninggal. Ini itu dulu waktu sama saya itu 600 miliar itu peningkatan mantapnya cuma 2%. Nah, di saat waktu itu duit dipakai flyover, ini ketingkatan RPJM ini tidak terkejar. Makanya sementara kita lebarkan di Jalan Sumatera itu, artinya dilebarkan supaya untuk memperlancar. Kan saya lihat tuh kan yang paling dimaksimalkan itu adalah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas. Setelah itu baru kita, itulah strategi kami lebarkan. Sekarang kan coba tidak terlalu macet kan. Ya, betul. Tapi dampak duit yang 200 miliar itu kemarin kalau tidak disebar ke 9 kabupaten akan jalan kondisi rusak yang kritis itu akan maksimal. Tapi udah kita duitnya udah kita bagi-bagi ke 9 kabupaten, ternyata ada Covid. Iya. Makanya ada konklusi. Sekarang cuma 69 miliar ada di Binamarga. Bayangkan, memang berat nih. Gubernur baru ini akan berat sekali karena 9 kabupaten ini akan terjadi tingkat kerusakan yang sangat. Untuk meminimalisir itu semua, Pak. Dong betul kerja berat gubernur di Bali Makanya ini, jadi Pak. artinya siapapun gubernur, siapapun Beradab bupati keras. nanti ke depan itu harus mampu bagaimana cara infrastruktur menjadi prioritas. Nah, itu. Jadi memang kalau beliau ini memang dulu ke seluruh seluruh panjang jalan dia pernah ikut. Ya. Nah, ingat tak kita ke Jangkat Sampai ke Batangas. kepala orang masuk ke dalam lubang itu enggak ada bidadari enggak nampak lagi. Tapi sekarang bagaimana? Kopi yang sampai internasional. Itulah gunanya bagaimana kita untuk meningkatkan jalan mantap. Iya. Ya, Jadi kalau urusan gagasan beliau sudah selesai sebetulnya. Jadi masyarakat Muaro Jambi kalau beliau terpilih itu nggak ragu lagi ya kalau soal gagasan. Nah, tinggal memang ini menjadi PR itu Bang. Seperti yang kita bahas dulu Bang ya. Kadang-kadang masyarakat tuh lupa dengan memilih pemimpin yang punya gagasan, yang punya ide. Karena dalam politik itu kan banyak variabel yang menyebabkan kita dipilih. Betul. Kalau soal gagasan, saya pikir kita juga pasti yakin Bang Ipan lebih unggul lah. Apalagi beliau punya background PU dan infrastruktur menjadi masalah utama di Muaro Jambi itu yang harus dibenahi. Sebetulnya ini menguntungkan bagi Bang Ipan karena beliau satu-satunya nanti kandidat yang memang memahami masalah secara detail. Beliau paham infrastruktur, sementara ini menjadi masalah besar di Muaro Jambi. Itu satu. Ya, Terus masalah terus ada lagi menjadi saingan berat juga terhadap rival-rivalnya nanti. Wah, pastilah. Beliau sudah Karena pernah Bang Ipan investasi itu gitu kan. Satu investasi punya background itu juga. Iya, Ya kan? satu-satunya Punya yang konsep. punya gagasan. Ya karena beliau tadi gagasan untuk provinsi Jambi saja sudah beres, sudah selesai. Apalagi sekedar Muaro Kabupaten. Jambi gitu kan. Yang beliau tadi cerita panjang lebar bahwa Jambi sebagai yang penyangga kota harus maju, infrastrukturnya harus baik, kan gitu. Saya kira
kalau di tangan beliau ya kita yakin Bang. Yakin. Selesai beres loh Muara Jambi. Kan? Tinggal tadi PR-nya Bang, masyarakat memang harus terus dipahami, dikasih tahu. Ya. Ya mungkin pentingnya abang terus sosialisasi gitu kan. Terus tampil itu Karena memberi masyarakat pemahaman. kadang-kadang dia tuh lupa tuh Bang pas hari itu kan. Jadi Baik, saya, Om Alvin. tapi kalau boleh tambahan, Ya, artinya silakan. menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang Media. juru tulis. Iya, iya. Juru tulis ya. Tulisannya juga Sekaligus hari ini Bang ulang tahun pers Bang. Ya, ucapin sekali lagi kan Bang. saya ucapkan juga Ya. hari ulang tahun Pers pers ya. yang Ke berapa sekarang Win? ya, hari ini Balik ke jurnalis Bang. 57. mudah-mudahan output yang kesekian ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur dari pers membuat masyarakat bisa ya apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat itu terus sampai ke seluruh masyarakat Iya. supaya jangan ada dusta di Jangan antara ada kita. dusta. Artinya kalau fungsinya itu Tablik Bang ya. dalam rangka pastabikul khairat itu. Sebentar Bang, minta tanggapan pemuda ini dikit Bang. Ya. Sebelum kita menutup, Pemuda milenial. minta dulu tanggapan pemuda kehadiran sosok beliau ini di kancah politik nanti di Muara Jambi. Khairon, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang warahmatullahi masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Muara Jambi. Saya sebagai anak muda lah, memang Bang Ipan ini dikenal anak muda itu orangnya ramah. Ramah. Orangnya beliau ramah. Itu masuk poin ramah. Kemudian beliau ini cinta dengan agama. Ya, ya. Cinta dekat agama. dengan para ustadz, para ulama. Memang pemimpin harus dekat para ulama. Biar negeri ini lah aman, sejuk. Bayatun Thayyibatun. penuh Ghafur penuh Rahim. ghafur. Dan juga beliau ini banyak ini lah, bantu-bantu orang-orang miskin, banyak bantu anak-anak muda yang potensi. Ya. Maka tuh sahabat saya itu Jalal itu ikut beliau luar biasa. Alhamdulillah sekarang diisi oleh Allah menjadi ASN pegawai negeri di Batanghari. Kenapa? Ikut beliau, jejak beliau ini mendidik seorang pemimpin. Sosok beliau ini mendidik menjadi seorang pemimpin dan juga masyarakat Kota Muara Jambi. Beliau ini adalah pemimpin yang amanah insya Allah, dan beliau ini punya program untuk membangun Kabupaten Muara Jambi yang lebih baik. Kita lihat Muara Jambi itu kabupaten yang banyak masyarakatnya, Dekat dengan kota. dekat dengan Pakat. kotanya. Tetapi orang bingung dengan Muara Jambi ini kan, jalannya rusak semuanya. Saya sebagai masyarakat Merangin itu kan, kenapa lah ini Muara Jambi dekat dengan kota kok perhatian pemimpin ini kurang gitu. Artinya ke depan Muara Jambi adalah tolak ukurnya Kabupaten Provinsi Jambi lah. Ke Dia depan. penyangga kota ya. Dengan kota lah, ekonominya aman, kemudian masyarakat Baik. adil, pemimpinnya bijaksana dalam membangun Kabupaten Muara Jambi. Artinya Om Khairon menyampaikan ini ke publik juga mengingatkan pada Bang Ya. Ipan bakal jadi pemimpin nanti. Dan Bang, juga ya? warga masyarakat Muara Jambi, kita punya pemimpin yang sidik, amanah, tablik, potona. Pilih pemimpin yang amanah lah, bisa membangun masyarakat, infrastruktur, yang bilang beliau tadi ekonomi aman, apalagi kondisi Covid Bung Idris. Kita hari ini Bung Idris banyak menjerit masyarakat. Jangan kita Sedangkan bukan orang miskin, orang kaya pun menjerit hari ini. Artinya kita berdoa, berharap mudah-mudahan corona cepat pulang ke alamnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Baik. Alamin. Terima kasih Bung Khairon. Mungkin Bang kita sebelum nutup Bang, mungkin ada pesan-pesan yang Abang sampaikan Closing lah, untuk closing statement. masyarakat Provinsi Jambi dan khususnya Kabupaten Muara Jambi Bang. Dipersilakan Bang. kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Kabupaten Muara Jambi, saya Haji Ipan Wirata duduk bersama teman-teman di Saung Opini. Opini ini dalam rangka bagaimana mencari solusi supaya negeri ini bisa sejahtera dengan kebijakan kepemimpinannya yang harus sidik, tablik, amanah, dan patona. Yang patona ini artinya cerdas, punya visi, punya misi, punya program, punya kegiatan. Iza wusidul amru ila khorihi ahlihi pantas cerita. Suatu urusan bukan ahli, tunggulah kancuran. Nah, disinilah saya minta kepada seluruh masyarakat dengan proses pemilihan pilkada yang jujur adil itu betul-betul laksanakan. Karena inilah seleksi bahwa pemimpin itu adalah gambaran rakyatnya. Iya. Di saat rakyatnya mengikuti pilkada, proses pilkada secara jujur, terpilih pemimpin yang jujur. Iya. Di saat rakyatnya melakukan proses NPWP,
nomor Viro Wanipiro yang dikatakan yang tidak bersih itu, dampaknya pemimpinnya juga tidak bersih. Tapi jangan artinya udahlah, pengalaman yang lalu biarkan berjalan ke depan. Seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muara Jambi, pilihlah pemimpin dengan cara baik. Pasti dapat pemimpin yang baik dalam rangka menjadikan Muara Jambi menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur. Gemari palo cenawi toto tentram kertora harjo. Waduh. Iwe come back to Muara Jambi. Saya Bung Idris undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.